Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahu nurus samawati wal ar Allahu nurus samawati wal ar Allahu nurus samawati wal ar Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat KJL, pada malam hari ini kita bertemu lagi di ruang yang Masya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi, yang mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan hidup, Allah berikan kita nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita terus bisa mengupgrade iman kita. Terus berusaha memperbaiki diri. Tadi saya lihat yang sudah mengisi absensi di grup itu hanya beberapa orang. Mungkin mereka sedang sibuk, ada kepentingan lain, atau memang mereka tahu tapi enggak mau. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya juga, amin ya rabbal alamin. Selawat riring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberkahi, diberi rahmat, diberi syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat KJL yang pada malam hari ini sudah mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat cita-cita Allah kabulkan pada malam hari ini. Mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, plus bonusnya Allah berikan ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari ini di Keajaiban Jalur Langit, kajian muhasabah diri kelima ini udah lima kali. Kelima, mudah-mudahan Allah berikan berkahnya buat kita semua, Allah berikan rahmatnya buat kita semua, dan kita bisa mengaplikasikan semuanya, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini tema yang nggak asing, Bu, kedengarannya ya. Kenapa saya mengambil tema ini? Ajaibnya Jalur Langit. Mungkin
bagi kita semua ada yang pernah mengalami keajaiban jalur langit. Ketika kita berada di titik nol, ketika semua sudah harapan dan apapun yang sudah berada di titik buntu, maka ada satu jalan untuk mendekat kepada Allah, yaitu membuka pintu langit atau jalur langit. Sehingga keajaiban itu bisa datang kepada kita yang sedang Allah berikan persoalan. Allah sengaja menghadirkan persoalan itu untuk kita. Kemarin, kajian yang kemarin masih ingat? Dunia ini memang penuh dengan ujian. Agar kita apa? Agar kita tahu jalan pulang satu. Yang kedua, agar kita bisa mendekat diri kepada siapa yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Dunia hanyalah tempat transit sementara. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka saya ambil pada malam hari ini judulnya adalah Ajaibnya Jalur Langit. Sebelum saya mengkaji ini, saya juga pernah berproses sedemikian. Mencoba membuka jalur langit, mencoba mengenali diri, dan kemudian memperbaiki diri. Ajaibnya jalur langit ini kita jadikan sebagai apa? Sebagai refleksi untuk doa-doa kita yang belum Allah kabulkan. Sebagai prolog awal. Jalur langit. Jalur langit itu apa sih Kang? Gitu kan. Pertanyaan mendasar. Jalur langit itu apa sih Kang? Ya kan? Jalur langit itu adalah sebuah istilah. Istilah spiritual yang merajuk pada hubungan langsung antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghidupkan konektivitas kita kepada Allah. Kalau ibaratnya kita ini seperti server harus terkoneksi, harus punya hubungan, dan kita harus mengaktifkan koneksi itu. Agar apa? Agar hubungan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala konektif, terkoneksi. Jalur yang tak tampak oleh mata, enggak, jalur langit mah enggak nampak. Namun apa hubungannya? Hubungannya kuat dengan doa. Hubungannya kuat dengan harapan dan keyakinan seorang insan, seorang hamba kepada Sang Maha Kuasa. Dan ingat, jalur ini bukan tentang logika dunia, no. Melainkan tentang apa? Keimanan, keimanan di dalam diri kita. Ketundukan kita dan keajaiban doa. Ini jalur langit. Cuma kita bisa enggak ngebukanya. Cuman kita bisa enggak menelusurinya gitu. Tadi kan definisi dari jalur langit adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita membukanya? Itu aja dulu. Mampu enggak kita membukanya? Ini saya jadikan sebagai prolog awal. Kemudian ada satu formula yang pernah saya pelajari. Dan pernah seorang guru mengajarkan kepada saya ketika saya berada satu titik nol yang Masya Allah sudah hampir kehilangan semuanya. Aset semua Allah ambil. Bahkan diri ini. Lalu saya datang kepada guru saya, Kiai. Bagaimana saya bisa mampu membuka yang semuanya sudah tertinggal, saya bilang kayak gitu. Kata guru saya seperti ini bilang. Mi, panggil saya tuh Mi. Ada satu ayat, ada ayat Al-Quran katanya.
kata beliau. Ada ayat Al-Quran yang sangat luar biasa dan ini kuncinya dunia. Kalau kita mampu memahami 3 kunci ini dan kita bisa jadikan pedoman dalam hidup, maka kamu tidak akan pernah susah. Kamu tidak akan pernah merasa kekurangan. Bukan kamu yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar kamu. Ini. Maka ada tuh buku yang pernah saya tulis dan juga menjadi buku pertama saya. Jadi buku yang pertama yang saya tulis itu adalah AJL, Amalan Jalur Langit. Bersyukur nih, saya dulu pernah memberikannya. Yang masih bergabung, yang masih aktif di grup ruang ini. Jangan hanya didapat, tapi diamalkan itu buku. Bagi yang bersungguh-sungguh, insya Allah Jalur Langit. Kalau tidak percaya, coba tanya yang sudah punya buku itu. Kalau diamalin. Tapi kalau hanya dijadikan simpanan, tumpukan buku-buku yang lain, kemudian hanya sebagai reward dari saya, dan dia nggak dipakai, ya udah. Dan dia hanya bagian tumpukan, ditumpuk, ditaruh di lemari sehingga menjadi usang. Ya sudah, tidak diamalkan. Jadi seperti itu. Itu buku yang pertama. Diracik, diramu dari berbagai sumber, dari berbagai guru diramu. Dan inilah yang menjadi fundamental. Fondasi saya membuat buku itu. Surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3 nih. Masih ingat saya waktu itu. Nih, coba kamu buka surat Al-Talaq. Apa artinya kata guru saya gitu. Maka saya baca tuh artinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Kemudian saya ditanya oleh guru saya, udah ngerti Mi maksudnya? Kayak gitu. Iya, iya. Bukan hanya dimengerti kata guru saya seperti itu. Pahami dan amalkan katanya. Di situ ada 3 kuncinya dunia. Di mana ada 3? Kamu tadi menemukan kata tawakal kan? Iya. Bertakwa ya? Iya bertakwa. Maunya Allah tuh kita bertakwa dulu. Bersihin kita dari dosa-dosa. Kita hilangkan semuanya. Kalau ada dosa, kita minta maaf. Kemudian bertakwa. Saya nggak mesti menjelaskan apa itu definisi takwa. Apa artinya takwa. Kita udah tahu semua. Kata Allah, barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar, mahroja. Tuh. Ketika kita mempunyai kesulitan, ketika kita mempunyai persoalan yang tidak kunjung selesai sampai hari ini, sampai malam hari ini, bukan karena Allah tidak mau menjawab doa kita, tapi Allah masih pengen kita membersihkan diri kita
dari hijab-hijab yang menghalangi terkabulnya doa. Salah satunya dengan apa? Bertakwa dulu. Bertakwa kata Allah. Takwa dulu. Nanti aku akan mengadakan bagimu mahroja, jalan keluar. Allah kasih nanti jalan keluar. Bagaimana kek? Nih kuncinya jalur langit. Setelah itu apa? Saya ditanya sama guru saya lagi. Yang ketiga apa Mi? Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Iya. Allah nih udah ngasih jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar yang Allah nanti kasih. Bukan hanya mahroja tapi rizkun, rezeki. Rezeki yang nanti Allah berikan kepada kita yang gak disangka-sangka dari mana arahnya. Udah paham di sini kunci jalur langit. Pegang ayat ini sebagai ayat menggenggam dunia. Rezeki dari arah yang disangka-sangka bisa terjadi, bisa. Kenapa? Gimana caranya? Kalau ada jalan keluar. Bagaimana kita bisa menghadirkan jalan keluar? Gampang. Caranya apa? Bertakwa dulu. Itu. Kalau orang udah bertakwa jelas Allah akan berikan jalan keluar. Ketika dia dikasih persoalan, ketika dia dikasih musibah, mahroja, ini jalan keluar buat kamu gitu. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada yang ngasih kita rezeki loh. Seorang guru. Suatu hari dia kehilangan motornya, ada yang ngambil. Bersedekah dia, itu motor satu-satunya yang dia pernah beli hasil jeripayanya menabung dari gajinya. Ya, dia ikhlas, dia ridha, dia menerima takdir yang diberikan oleh Allah, bertakwa dia kepada Allah. Allah kasih jalan keluar tuh anak muridnya. Kesian ngelihat gurunya tidak mempunyai motor. Akhirnya apa? Anak muridnya dengan orang tuanya apa? Berdiskusi, mencari jalan keluar dan membelikan gurunya motor baru. Tuh yang saya maksud, rezeki dari arah yang tidak disangka. Percaya tidak percaya, tapi inilah jalur langit. Karena mungkin dia ridha kehilangan motor, dia ikhlas, dia pasrah, ya Allah, memang itu jika bukan milikku gitu. Mungkin dia mempunyai doa yang menembus ke langit. Mungkin dengan hati yang takwa, mungkin dengan hati yang ikhlas, dengan ridho yang menjadi takdir Allah, maka itulah menjadi jalan keluarnya tuh. Kata Allah, udah tenang, aku akan ganti kehilanganmu. Dengan apa? Menggerakin tuh anak-anak muridnya. Anak muridnya digerakin semua dengan orang tuanya, yuk kita sama-sama ngumpulin uang buat ngebeliin guru kita yang kehilangan motornya. Akhirnya apa? Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti apa? Allah berikan tuh motor baru kepada si guru yang kehilangan motornya. Berkat jalur apa? Dia mungkin mempunyai jalur langit yang mampu menembus langit sehingga Allah menggerakkan anak muridnya dengan orang tuanya. Mau apa kita kalau udah begitu, hayo? Kalau udah begitu mau apa coba ayo? Udah Allah yang nentuin, kok nggak usah repot-repot. Cukup kita mengangkat tangan dan Allah yang akan turun tangan. Gitu doa mah. Ya, keren? Keren. Siapa bilang itu nggak keren? Keren itu jalur langit. Masya Allah. Keren, saya bilang itu keren. Nih. Pegang kunci ini, kata guru saya. Insya Allah ya. Nah, saya menjelaskannya kepada sahabat KJL. Mudah-mudahan. Nih pegang kunci dari saya nih. Nih pegang malam ini kunci jalur langit kita. Setiap persoalan yang Allah hadirkan pasti Allah akan berikan mahroja jalan keluar dan Allah pasti akan berikan rezeki. Kunci yang pertama harus benar-benar ya, itu apa?
kuat. Ya. Nah, sekarang saya bertanya kembali. Mengapa disebut ajaib? Dan ajaib itu siapa yang mengalami? Dan ajaib itu apa? Kan gitu. Kang, ajaib itu apa, Kang? Ajaib itu ketika semua jalan dunia tertutup, ketika upaya manusia sudah mentok dan logika tidak lagi menemukan celah, maka jarum langit membuka pintunya. Dari sinilah muncul bantuan, pertolongan, dan solusi yang tidak masuk akal secara duniawi. Dan itulah keajaiban. Tuh, keajaiban. Itulah keajaiban. Ketika logika tak lagi menemukan celah, maka jarum langit akan membuka pintunya. Dari sini akan muncul bantuan, helping dari Allah. Dan solution, mahroja dari Allah. Yang tidak masuk akar secara duniawi. Kita pasti bilang kan gitu. Coba dah kalau nggak percaya. Ayo buktikan. Sahabat KJL yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ajaibnya jarum langit. Jangan sampai salah paham nih. Jangan sampai salah persepsi, salah pengertian. Antara mukjizat, karomah, dan keajaiban. Mukjizat, di sini ada tabel tuh untuk mempermudah nih. Slide table. Penerima, tujuan, sifat, contoh. Mukjizat itu diterimanya oleh siapa? Karomah diterima oleh siapa? Keajaiban oleh siapa? Mukjizat itu yang menerima adalah Nabi dan Rasul. Karomah itu untuk wali Allah, orang-orang yang soleh. Sedangkan keajaiban itu siapa saja yang apa? Yang Allah berikan keridhoannya. Tuh. Tujuannya apa? Mukjizat bertujuan kepada, diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk membuktikan bahwa benar Rasul dan Nabi itu mempunyai kenabian. Bagaimana dengan karomah? Apa tujuan dari karomah? Karomah itu bertujuan untuk memberikan kemuliaan dan pertolongan. Kalau mukjizat bagaimana, Kang? Kalau mukjizat itu diberikan kepada siapa saja untuk membuktikan bahwa tanda kekuasaan Allah. Salah keren ya? Sifatnya bagaimana? Mukjizat itu luar biasa. Tidak bisa ditiru. Enggak bisa semua kita manusia. Waktu Nabi, ya orang Nabi terakhir tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau dia mengaku-ngaku Nabi, mempunyai mukjizat dan mukjizatnya tidak bisa ditiru, yakin Anda? I think no. Kemudian karomah, sifatnya seperti apa? Karomah itu tidak diminta, spontan, langsung tiba-tiba ada Allah berikan. Pernah kita membaca kisah Wali Songo. Ketika gunung itu berubah menjadi bukit emas yang luar biasa banyak sekali. Itu tidak diminta. Itu spontan Allah berikan. Bagaimana keajaiban? Keajaiban itu bisa dialami siapa saja. Saya, sahabat KJL semua bisa keajaiban datang. Cuma kita percaya kagak kan gitu. Terus contohnya mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul banyak. Kita sudah baca kisah-kisahnya tuh di buku kisah para Nabi. Salah satunya Nabi Musa mampu membelah lautan. Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar. Sedangkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Terus karomah. Karomah contohnya apa? Contohnya mengetahui yang jauh, selamat dari bahaya. Banyak para wali, para orang-orang soleh yang mengetahui yang jauh dan selamat dari bahaya yang luar biasa. Terus bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai keajaiban? Orang-orang yang diberikan keajaiban oleh Allah.
Rezeki seperti rezeki tidak terduga. Ini keajaiban. Rezeki yang tidak terduga itu keajaiban. Itu miracle. Keajaiban yang diberikan oleh Allah buat kita. Dan selamat dari bencana itu keajaiban. Makanya jangan sampai salah pasrah. Orang jago, orang bisa apa mampu gitu, dia jangan disebut itu dia punya karomah loh. Ya, ingat karomah itu diberikan hanya kepada waliullah, orang soleh, orang-orang yang soleh. Sedangkan kita manusia biasa, kita diberikan keajaiban. Mungkin dia bisa membuat orang sakit dari penyakitnya, yaitu keajaiban dari Allah, bukan wali Allah, karomah bukan. Apalagi dia punya mukjizat tahu. Coba aja dah bersyariat kepadanya, masya Allah. Jangan sampai mendekatkan kita kepada kesirikan. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Ya. Kita kepada kesyirikan. Nauzubillah min zalik. Ini. Terus apa sih Kang yang menjadi ciri-ciri keajaiban jalur langit itu? Yang menjadi ciri-ciri keajaiban dari jalur langit itu yang pertama, catat. Kalau bisa didengarkan terus voice ini. Biar kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Yang pertama, ciri-ciri keajaiban jalur langit itu datang di saat paling tak terduga. Enggak. Tidak terduga. Bisa jadi yang kedua lewat orang atau sumber yang tidak pernah disangka benar. Coba deh kalau kita ngerasa itu ada dan pernah terjadi pada kita tuh keajaiban tuh. Hadir setelah kesabaran dan doa panjang. Biasanya keajaiban itu datang. Saya pernah cerita dulu ya. Saya pernah cerita dulu seorang nenek-nenek dan seorang dokter ya. Yang dokter tersesat di dalam sebuah hutan karena dia mau mengikuti acara seminar. Kemudian dia tersesat karena badai yang luar biasa. Akhirnya dia mampu di salah satu rumah tua yang hanya dihuni seorang nenek dan cucunya. Saya pernah cerita itu dulu. Ini penantian panjang seorang nenek karena anak-anak cucunya itu kena penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali dengan satu dokter. Itu. Dan ini dia hadir setelah kesabaran dan doa panjang si nenek ini dikabulkan. Bukannya dia pergi ke tempat dokter itu, tapi dokter yang langsung memaraninya, menghampirinya. Dengan apa? Dengan jalur langitnya Allah. Dengan keajaibannya Allah. Allah tuntun itu dokter tersesat, mampir di salah satu rumah. Dan itulah berkat ke apa? Berkat kesabaran seorang nenek dan doa panjangnya seorang nenek itu. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keajaiban gitu. Memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Apakah jiwa kita sudah tenang? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah. Dua, ketika keimanan kita meningkat dan tawakal juga kita meningkat, maka keajaiban jalur langit itu akan terjadi. Tuh. Dicatat. Ini keajaiban jalur langit nih. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Sahabat KJL yang luar biasa. Pejuang keajaiban. 5 keajaiban jalur langit. Apa sih Kang 5 keajaiban jalur langit itu? Yang pertama, doa menembus langit. Keren ya. Doa menembus langit. Ud'uni astajib lakum. Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untukmu. Kadang dijawab dengan dikabulkan langsung, ada yang langsung Allah kabulkan. Allah bayar tunai. Atau enggak terjadi nih, ini enggak terjadi. Ya Allah, tapi Allah nanti beri gantinya. Tadi kisah tadi seorang guru yang kehilangan motornya. Allah ganti.
Seorang guru yang kehilangan motornya. Dari motor yang butut, hasil jeripaya dia gajinya tuh diberikan tuh motor, Allah ganti dengan motor yang baru. Dengan keajaiban jalur langit. Benar. Atau ada tuh disimpan sebagai pahala di akhirat. Ketika nanti di dunia dia menderita, tapi di akhirat dia akan mendapatkan pintu surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berupa menolak musibah yang sangat luar biasa. Harusnya rumahnya kebakaran, enggak. Ini doanya menembus langit. Jadi kita jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Kadang kita buruk sangka, capek gua doa enggak dikabulin. Udahlah, gua mau pasrah ya, adalah gitu. Ada yang kayak gitu. Ada loh. Ya. Salah satu jamaah saya pernah sharing. Saya udah tahajud Kang, saya udah pokoknya mau udah saya ini, tapi mana sampai hari ini Allah. Saya bilang kayak gitu. Iblis aja yang sudah mengabdi kepada Allah, kemudian dia merasa mampu dan dia mengatakan aku lebih baik dari Adam, Allah turunkan. Kita ibadah kita baru berapa tahun, merubahnya juga belum total. Allah belum mengabulkan doa kita satu. Mungkin nanti Allah sedang menyiapkan pengganti atau doa. Ya jelas. Kita hubungan lama-lama dengan seseorang, nyatanya enggak berjodoh. Ada yang bilang lu ngejagain jodoh orang. Bukan seperti itu. Allah nanti akan ganti dengan yang lebih baik. Mungkin nanti ketika kau berumah tangga dengan dia, enggak baik. Tapi engkau memaksa. Ada loh anak yang maksa kabur dari rumah kemudian nikah, kawin lari. Ya. Akhirnya apa? Dia apa? Dia sengsara. Saya punya klien dulu. Dia sharing, dia curhat seperti ini, Kang. Saya ini lari dari rumah. Karena orang tua saya itu nggak mengizinkan. Lah kamu kenapa lari? Iya saya nyesel Kang. Kata dia kayak gitu. Saya nyesel Kang. Coba dulu saya nggak dengerin kata hati saya nurut sama orang tua saya gitu. Akhirnya saya kehilangan satu mahkota yang keramat hidup buat saya Kang. Kata dia gitu. Sedih dia, nangis dia. Ya sudah kata saya. Sekarang kamu doakan ibundamu. Kamu minta maaf. Minta ampun. Doa biar Allah ridho atas perbuatan kamu, tebus kesalahanmu. Saya bilang kayak gitu. Gitu. Iya Kak. Iya. Doa menembus langit. Yang kedua tawakal. Ketika usaha sudah mentok, banyak kisah-kisah yang terjadi nih, keajaiban jalur langit. Di surat Al-Talaq tadi yang sudah saya jelaskan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ini contohnya ada Nabi Ibrahim dilempar ke api, Allah kirim bantuan lewat jalur langit. Api menjadi dingin. Keajaiban. Tapi keajaiban ini lewat jalur langit. Ini mukjizat. Jangan sampai salah. Ya. Ini mukjizat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sabar, pintunya rahmat langit. Kita terkadang gak sabar jadi manusia. Gak usah jauh-jauh mengukur kesabaran kita dah. Macet-macetan di jalan, padat-padatan di jalan, itu mereka itu aduh. Padahal kita lagi diuji kesabaran kita. Di situ dah kita mampu nggak macet-macetan. Ya macet-macetan makan kalau saya kerja tiap hari. Sampai kerja saya telat. Sabar itu Kang. Kalau saya nggak nyari jalan keluar, saya nggak nemu. Analogi saya bilang. Analoginya.
bukan realitinya. Analogi mengibaratkan kesabaran. Seperti itu. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar adalah energi spiritual terkuat yang membuka rahmat. Tuh, nggak jauh-jauh sir, udah saya bilang sir, sabar, ikhlas, ridho, sir itu aja dulu. Ntar juga terbuka gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, takdir. Rezeki dari arah yang tak terduga-duga dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini loh takdir. Yang kelima, ketenangan hati. Karunia terbesar dari jalur langit. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Iya, zikir, amalan-amalan. Tuh, diamalin. Ini keajaiban jalur langit. Maka dulu pernah kisah. Ada kisah yang sangat luar biasa sekali, kisah nyata dari guru saya, Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah yang membuka jalan. Jadi Yusuf Mansur itu dulu beliau pernah menceritakan bahwa dia terlilit hutang ya. Sama seperti kayak guru saya di Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah. Beliau juga sama, waktu awal-awal membangun ininya beliau terlilit hutang sehingga miliaran rupiah. Dia tidak ada harapan. Dia nekat bersedekah dari sisa uang dimilikinya. Tak lama setelah itu datang seorang yang membayar utangnya tanpa minta imbalan. Hanya karena apa? Karena tersentuh oleh perjuangannya. Ia menyebut peristiwa apa? Beliau menyebut peristiwa itu sebagai apa? Turunnya pertolongan lewat jalur langit. Mungkin kita semua pernah mengalaminya. Kalau ingin berbagi kisah, sok silakan sharing, nanti grup saya buka. Atau japri, nggak apa-apa. Kisah seorang ibu penjual nasi uduk juga pernah terjadi. Mungkin pernah dengar. Seorang ibu penjual nasi uduk di Jakarta pernah viral. Karena setiap pagi dia selalu membagikan berapa bungkus nasi secara gratis untuk yang membutuhkan. Meskipun kondisi ekonominya pas-pasan. Makanya apa? Bersodako itu jangan menunggu kita punya. Tapi dalam keadaan kita nggak punya pun coba belajar berusaha untuk bersodako. Suatu hari warungnya hampir bangkrut nih si ibu ini. Tapi Tapi dari sebuah keikhlasannya datang seorang pengusaha yang terharu melihat kebaikannya. Kemudian apa? Membantu merenovasi warungnya. Kemudian bukan hanya itu. Ya, menyediakan modal, direnovasi, dan mempromosikan usahanya di media sosial. Apa yang terjadi? Duar. Hari ini usahanya berkembang pesat. Jalur langit bekerja melalui sedekah dan keikhlasannya. Tuh. Yang ketiga, kisah dari seorang mahasiswa Palestina. Seorang mahasiswa Palestina yang tinggal di Indonesia. Dia pernah menceritakan bahwa dia tidak punya uang untuk lanjut studinya. Dan bahkan dia nggak cukup untuk makan. Tapi dia terus sholat malam dan berdoa kepada Allah. Suatu pagi datang email dari sebuah yayasan di luar negeri yang menawarkan beasiswa penuh untuk kuliahnya. Dia tidak pernah mendaftar. Dia nggak pernah ngedaftar. Dia nggak pernah daftar ke sana sebelumnya. Jalur langit membawanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benar? Benar. Seorang pemuda juga ada kisah. Dia gagal berkali-kali melamar kerja. Lalu memperbanyak sholat malam dan berdoa. Tanpa diduga dia diterima kerja oleh orang yang tidak dia kenal. Itulah jalur langit bekerja saat bumi tertutup. Keren kan bahasanya? Itulah jalur langit bekerja saat jalur bumi tertutup. Pertanyaan saya, apakah kita punya kisah nyata yang pernah kita alami? Yuk sharing. Sahabat AJL, sahabat KJL, sebelum kita tutup karena sudah malam juga. Bagaimana menyusuri jalur langit? Simple.
Jalur langit kita bisa menyusurinya satu, perkuat doa. Jangan pernah lelah berdoa, bahkan saat rasa doa tak kunjung dikabulkan. Terus aja. Yang kedua, jaga sholat dan jaga tahajud. Waktu-waktu mustajab adalah pintu menuju keajaiban. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Yang keempat, tawakal penuh. Serahkan semua pada Allah. Yang kelima, istighfar dan sholat dan taubat. Bersihkan hati dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus, apakah yang menjadi perbedaan jalur dunia dengan jalur langit? Jalur dunia ikhtiar dan usaha logis, hasil terukur, sumber dari manusia. Kalau jalur langit, doa, tawakal dan sabar. Hasilnya nggak pernah diduga dan sumbernya dari Allah langsung. Itu perbedaan jalur dunia dan jalur langit. Maka sebagai penutup dari saya, surat Al-Baqarah ayat 186. Jika engkau bergantung penuh kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segalanya. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa jadi story WA kita. Ya, insyaallah. Sebelum saya tutup, ada satu pesan yang sangat luar biasa. Jalur langit itu nyata, tapi hanya orang yang sabar, ikhlas dan penuh keyakinan yang bisa melihat keajaibannya. Kalau kita belum bisa melihat keajaiban jalur langit, teruslah bersabar, teruslah ikhlas, teruslah menanamkan keyakinan bahwa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu bahwa jalur langit pasti akan terbuka dan keajaiban akan menghampiri kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sahabat, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bukan hanya kita memahami, tapi apa? Tapi bisa kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengen Allah kabulkan doa kita pada malam hari ini, yuk sama-sama kita buka jalurnya langit. Dengan apa? Dengan tadi tuh udah ada. Kita pelan-pelan memperbaikinya ini. Oke? Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Dan apabila yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengaplikasikannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.